Ibu Saudara yang ada di tempat ini. Salam. Dan shalom juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang spesial. Karena apa? Karena dalam ibadah kita, ibadah raya kita hari ini dalam nuansa kemerdekaan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat termasuk dengan baju-baju kita ini hari ini nuansanya adalah merah putih. Melambangkan Indonesia. Besok adalah hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Satu hal yang kita percaya bahwa Indonesia ini bisa ada sampai hari ini itu karena tangan Tuhan. Itu karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu saya mau mengajak seluruh Bapak Ibu Saudara untuk tetap berdoa bagi Indonesia. Yang setuju katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Karena apa? Karena Indonesia ini membutuhkan para orang-orang yang benar-benar yang cinta akan Tuhan, yang membawa negeri ini, yang membawa Indonesia ini. Dan saya percaya bahwa ketika kita berdoa bagi Indonesia ini, Tuhan akan turun tangan memulihkan Indonesia ini. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan mulai ibadah kita bersama-sama. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubah. Katakan negeri kami, negeri kami hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang melakukan perkara yang dahsyat atas Indonesia ini. Katakan, kami rindu melihat, kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
sesuatu yang besar pasti terjadi. Yes. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari angkat kedua tangan kita dan deklarasikan pujian ini, katakan bagi bangsa ini, bagi Indonesia, kami berdiri membawa doa kami. Yang mengubah, katakan Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Mari lebih lagi semua jemaat Tuhan bersama-sama katakan bagi bangsa ini kami Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Shalom bagi negeri kami, sesuatu yang besar pasti terjadi. Negeri kami, katakan hanya namamu. Biarkan para pemusik saja yang menyembah Tuhan, yang menyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Mari berdoa bagi Indonesia. Ucapkan berkat bagi negeri kita. Perkatakan berkat bagi Indonesia. Perkatakan berkat bagi Indonesia. Hinarabata kabarabarabarabarabaraba. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, angkat kedua tangan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami. Perkatakan pujian ini sebagai doa kita pagi ini kepada Tuhan kita. Yes. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Biar jemaat Tuhan saja yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu, katakan bagi bangsa ini. Yes Lord. Sesuatu ya. Hanya namamu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Katakan sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya.
Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia ada di tangan Tuhan, ada di hati Tuhan. Kami berdiri atas negeri ini. Haleluya. Mari angkat suara bersama-sama bawa Indonesia ini. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan pagi ini. Yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Mari menyembah Tuhan. Indonesia bagimu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, jiwa-jiwa penuh kemuliaan-Mu. Indonesia ada di hatimu, Indonesia dipulihkan, Indonesia dibaharui, pemulihan terjadi, kebangkitan terjadi, kemerdekaan terjadi. Indonesia bagi Tuhan. Hinaraba shekete kebere bere bala 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 bala. Teruslah berdoa, teruslah menyembah. Bagi anak domba. Wow Lord, Tuhan pulihkan. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di pikirannya Tuhan. Kami percaya pemulihan demi pemulihan terjadi atas Indonesia. Kami ucapkan berkat shalom bagi Indonesia. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan, dengan satu tujuan kami. Kami bawa bangsa kami kepada-Mu. Kemenangan demi kemenangan terjadi atas seluruh umat-Mu Tuhan. Atas seluruh jiwa-jiwa. Atas setiap pulau demi pulau. Atas setiap kota demi kota. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan melawat umat-Nya. Kan ada kebangkitan besar. Kan ada pemulihan besar. Terjadilah atas Indonesia, atas negeri ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan akan memulihkan negeri ini. Di saat umatnya datang sujud di hadapannya. Ketika ada roh Allah, ada kemerdekaan terjadi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan umatnya, sorak-sorai kemenangan terjadi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan negeri ini, maka sesuatu perkara-perkara yang dahsyat Tuhan akan kerjakan. Terjadilah, terjadilah, terjadilah atas Indonesia. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu
oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Katakan bersama-sama, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan Indonesia bagi Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan kembali negeri. Bolehkah saudara yang ada di tempat ini sambil angkat lambang sebagai bendera merah putih, katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, Bapa pulihkan Indonesia, dipulihkan oleh Tuhan, kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami dan pulihkan negeri kami. Yes, Lord. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan negeri kami, kembalikan bangsa kami kepadamu Bapa katakan, ampunilah yes, terjadilah atas Indonesia ini, kembalikan kembali negeri kami dan pulihkan 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 kembali negeri kami. Berikan tepuk tangan bagi Yesus, berikan sorak-sorai bagi Yesus yang telah memulihkan Indonesia. Indonesia bagi Tuhan, Tuhan yang memulihkan negeri ini, Tuhan yang memulihkan keadaan umatnya. Terobosan terjadi, kebangkitan terjadi, merdeka Indonesia bagi Tuhan.
Berikan sorak-sorai. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba lihat kiri kanannya. Katakan seperti ini, merdeka. Walaupun besok adalah 17 Agustus, tepat Indonesia ini merayakan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Wow. Saudara percaya bahwa Indonesia ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Walaupun kita tahu bahwa hari-hari ini banyak hal yang terjadi atau khusus pandemi COVID-19. Tapi itu gak akan menghalangi kalau Tuhan turun tangan. Dan Tuhan akan terus kerjakan memulihkan Indonesia ini. Saya mau ngajak kita untuk nyanyi lagu kemerdekaan Indonesia. Bapak Ibu yang ada di tempat ini ada semuanya bendera, betul? Ada semuanya? Ada? Yang tidak dapat nanti para asar bisa kasih. Pastikan semuanya dapat. Oke, semua kita bangkit berdiri, yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Bapak Ibu Saudara, ini adalah lagu kebangsaan kita, lagu sukacita atas Indonesia ini. Sebab Tuhan memulihkan Indonesia. Setuju? Yuk, haleluya. Hey. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya semua. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela. Sekali lagi, 17 Agustus tahun 45, itulah hari. Saudara bisa ikuti gerakan kita ya. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat, ayo lambaikan bendera semua. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Membela negara kita. Tinggi-tinggi dong. Membela negara kita. Ya, merdeka. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara siap bangkit bagi Indonesia ini. Yang siap bangkit katakan amin. Semua tepuk tangan teman. Yeah. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi, katakan maju, mari maju umat pemenang. Katakan kiri kanannya, mari kita semua umat pilihan. Boleh seperti ini Gema. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah untuk berdiri bagi Indonesia ini. Mari maju umat pemenang. Katakan ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit.
Raja segala raja. Siapa namanya? Dialah Raja. Tepuk tangan lagi. Hey. Mari kita semua umat pilih. Katakan seperti ini. Dengarlah panggilan untuk menggenapi firman-Nya sekarang untuk berdiri bagi bangsa ini. Semua maju kemana? Yang siap bangkit, mari angkat tangannya melompat. Bukan bagi yang akan kemuliaannya, bukan nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut. Amin. Yesus Kristus Dia Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Ku kan bangkit semua, ku kan angkat dua tanganmu semua lambaikan kemana. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran sampai setiap lutut bergelut. Siapa nama yang berkuasa? Amin. Raja segala raja. Dialah ku kan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut, semua lidah. Yesus Kristus, kasih drum saja. Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Tepuk tangan sama-sama. Ku kan itu nyatakan. Tepuk tangan di atas kepala semua yang siap bangkit bagi negeri. Sampai setiap lutut, semua lidah, percayalah. Raja, Dialah Raja, Dialah. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan. Ku kan bangkit, nyatakan sampai setiap lutut, semua lidah. Yesus Kristus Dialah Raja, Raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Sama-sama sekali lagi. Dialah Raja. Berikan tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Teruslah berkibar bendera merah putih. Yeay. Biar saja ku tak seru matahari, tapi selalu ku coba tuh mengenangmu. Lagi semua. Biar saja ku tak setegar batu karang. Saudara bisa angkat kembali bendera merah putih, angkat tangan saudara. Ku bertahan kau demi kehormatan bangsa. Ku bertahan kau demi tumpah darah semua pahlawan. Saudara bisa lambaikan semua ya. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu
Biar saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba. Angkat tinggi-tinggi semua. Ku pertahankan demi kehormatan bangsa. Saudara bisa ikuti gerakan para singa. Semua pahlawan pahlawan. Semuanya siap. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesia. Lagi merah putih, merah putih teruslah kau berkibar. Ku akan selalu menjagamu. Oh, 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 oh. Semuanya yuk, come on. Merah putih teruslah berkibar. Jai. Haleluya. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kasih-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, amin, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tertinggi. Katakan negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia bagi kemuliaan. Hati kami rindu melihat kemuliaan. Hatiku, yes Lord.
hatiku melihat curahan di tanah negeriku Indonesia. Amin. Penuh kemuliaan Indonesia. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan hatiku rindu. Hatiku melihat curahan di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa penuh kemuliaan Indonesia. Biarkan para pemusik saja yang menyanyikan pujian ini. Teruslah berdoa bagi Indonesia. Dengan penuh kasih saya mengundang Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Budi Aji Salim. Hatiku rindu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan ya Allahku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Amin. Negeri tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Nya. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi sekali lagi ya Allahku. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu. Ya. Pada hari ini kami merayakan kemerdekaan negeri kami yang tercinta Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia merdeka karena anugerah-Mu Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sehingga kami semua boleh ada saat ini di negeri yang merdeka. Di mana kami juga bebas untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Hati kami rindu melihat kemuliaan-Mu di Indonesia.
Hati kami rindu Tuhan untuk curahan-Mu dan kuasa-Mu di negeri kami Indonesia Tuhan. Engkau lawat Indonesia. Engkau jamah seluruh jemaat, seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Supaya mengenal Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat-Mu, boleh di rumah-Mu, beribadah pada Engkau Tuhan. Engkau berkati kami semua. Jemaat-Mu tempat ini. Mata, telinga, pikiran hati kami. Agar tertuju akan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, Kau taruh kata-kata dan firman dalam bibir hamba-Mu Tuhan. Bila kami tahu semua akan firman-Mu, Engkau jamah kami Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya. Hari ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Besok kan, tanggal 17. Tapi hari ini kita sudah merayakan. Ya. Apa arti kemerdekaan saudara? Hari ini banyak yang tidak hadir, yang mungkin pada keluar kota. Karena Sabtu, Minggu, Senin hari libur ya. Banyak yang keluar kota bersama keluarga. Hari ini akan saya sampaikan firman Tuhan berjudul Makna Kemerdekaan bagi Orang Percaya. Apa arti merdeka? Mungkin bagi bangsa Indonesia, bagi negara, apa arti merdeka? Bangsa atau negara yang merdeka adalah negara yang terbebas atau terlepas dari penjajahan. Ya. Dan setelah merdeka, maka bangsa itu bisa mengatur negaranya sendiri, bangsanya sendiri. Itu merdeka karena nggak terikat, nggak dikuasai, nggak diatur oleh bangsa-bangsa lain. Itu adalah kemerdekaan suatu bangsa. Bagaimana suatu bangsa atau negara atau Indonesia mendapatkan kemerdekaannya? Melalui berperang, gerilya. Ya kita kalau zaman dulu ya, orang tua ngomong, waduh dulu perang begini, pakai bambu runcing mencekam. Kalau orang mencuri katanya, ada penjajah, tangan dipotong, pokoknya sangat mengerikan saudara. Dan diperlukan banyak rakyat untuk berperang. Pahlawan, pasukan, semua berperang saudara. Banyak kehilangan waktu, tenaga, bahkan dana yang besar. Maka kadang-kadang kalau suatu negara merdeka, dia menanggung hutang banyak, hutang untuk perang saudara. Dan banyak makan korban. Banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Juga pahlawan-pahlawan yang berjatuhan. Maka di tiap kota ada kota makam para pahlawan. Ya. Jika kita mungkin bertanya kepada rakyat atau pahlawan kemerdekaan yang masih hidup saat ini, mereka akan bercerita, waduh dulu ngeri, makannya susah, tiap hari, tiap malam bergerilya, melawan penjajah, kita merebut kemerdekaan, kita pakai bambu runcing, melawan senapan-senapan penjajah, sangat berat saudara. Kemerdekaan Indonesia diraih dengan perjuangan, korban, bahkan dengan ketakutan. Tapi akhirnya tanggal 17 Agustus tahun 45 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Indonesia dijajah lebih dari 400 tahun saudara. Saya lihat, saya searching ada Portugal, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris dan Jepang. Total semua 430 tahunan. Sama seperti bangsa Israel. Dijajah di Mesir 400 tahun. Bahkan bangsa Israel sudah ada di Mesir 430 tahun. Dijajah 400 tahun saudara. Tapi beda sekali. Kemerdekaan bangsa Indonesia itu didapatkan dengan berjuang, bertempur, makan biaya, makan korban yang banyak. Kalau bangsa Israel merdeka dari penjajahan bangsa Mesir, itu lain. Karena apa? Bangsa Israel merdeka dari bangsa Mesir karena Tuhanlah yang berperang. Beda saudara. Kalau Tuhan berperang, maka bangsa Israel itu merdeka, tidak perlu mengadakan perlawanan. Tidak perlu adanya peperangan. Tidak ada tenaga yang dikeluarkan. Waktu atau korban-korban berjatuhan. Karena Tuhan yang berperang untuk bangsa Israel supaya merdeka dari penjajahan bangsa Mesir. Bahkan sebaliknya, ketika bangsa Israel itu merdeka, keluar dari penjajahan, keluar dari negeri Mesir,
Tuhan berikan harta yang berlimpah-limpah. Tuhan gerakkan bangsa Israel untuk merampasi emas, perak, kain-kain dari bangsa Mesir. Dan Tuhan melunakkan semua orang bangsa Mesir untuk memberikan emasnya, peraknya, kainnya. Jadi bangsa Israel merdeka dari penjajahan negeri Mesir, keluarnya harta berlimpah-limpah. Tapi bangsa-bangsa atau negara-negara yang merdeka dari perjuangan, perang, ya dengan tenaga sendiri, kekuatan sendiri, dia merdeka, tapi dia mulai dari nol. Bisa banyak hutangnya, hutang perang saudara. Itu benar-benar lain saudara. Jadi enak mana? Berjuang dan berperang dengan kekuatan, kepandaian sendiri, atau biarkan Tuhan yang berperang untuk kita. Saudara, itulah arti kemerdekaan suatu negara. Beda kalau Tuhan yang memberikan kemerdekaan, ya itu lain sekali. Korban gak ada, bahkan kita berlimpah-limpah. Tapi hari ini kita tidak membahas mengenai kemerdekaan suatu bangsa. Hari ini saya akan membahas ya apa arti kemerdekaan bagi orang percaya. Kita buka ayatnya. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini kata Yesus. Anak adalah Yesus sendiri. Yesus bilang kalau kita dimerdekakan oleh anak, oleh Yesus, artinya kita benar-benar merdeka. Loh, kita merdeka dari apa? Apakah kita sedang dijajah orang atau ditindas orang? Tidak. Kita ditindas, dijajah oleh dosa. Sebelum kita mengenal Yesus, sebelum kita percaya Yesus, kita adalah budak dosa. Seperti bangsa Israel budak orang Mesir. Kita adalah budak dosa. Dan upah dosa adalah maut. Ciri-ciri orang yang masih hidup dalam belenggu dosa, ciri-ciri orang yang belum merdeka dari dosa adalah orang-orang yang menyukai hidup di dalam dosa, saudara. Kita tidak bisa melihat, oh itu rohani ke gereja tiap minggu. Wah itu hebat. Kalau orang itu belum merdeka, walaupun dia ke gereja, dia hidupnya masih di dalam dosa. Kedua, hidup dalam kebencian dari sesamanya. Itu orang yang belum merdeka. Hidup masih dalam belenggu kuasa dosa. Orang yang suka membenci orang lain, menyerang orang lain, menghancurkan orang lain. Ini pasti dia masih hidup di dalam penindasan atau ikatan dosa. Atau mungkin orang masih suka selingkuh, berzina. Itu orang juga masih belum hidup dalam merdeka dari dosa, saudara. Atau cinta uang, sama juga. Banyak uang boleh, kita usaha, kita punya perusahaan, kita punya pekerjaan. Kaya boleh, uang banyak boleh, tapi cinta uang itu yang tidak boleh. Karena cinta uang adalah akar segala kejahatan. Cinta uang bisa menghalalkan segala cara. Ya, banyak orang yang cinta uang. Kenapa? Dia akhirnya pergi ke dukun, pergi ke peramal, pergi ke orang-orang pintar. Emang ya ada orang gereja demikian? Banyak. Tiap minggu ke gereja. Tetapi sampai kada pengusaha, ada pekerjaannya, atau usahanya, atau bisnisnya. Ketika dia mengalami sepi dagangannya, bisnisnya nggak jalan, doa kayaknya lama, kok Tuhan nggak jamah-jamah, nggak berkati. Mereka lebih mudah bisa ngeramal, saudara. Dia ke peramal, minta keberuntungan, bagaimana supaya bisa laris tokonya. Mungkin kita hanya sekedar tanya, tapi lama-lama itu dukunnya atau orang tertentu akan mengarahkan ke okultisme. Saudara, itu tanda-tanda bahwa kita cinta uang. Bisa membunuh, bisa mencuri. Itu benar-benar bahaya cinta uang itu, saudara. Jadi kita harus benar-benar bebas dari dosa. Kita merdeka dari dosa. Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang siapa? Semua orang. Tidak ada terkecuali. Semua orang telah berbuat dosa. Mungkin kita berkata, Pak, aku gak berbuat dosa, Pak. Aku orang baik-baik, Pak.
Dari kecil aku udah Kristen. Bahkan aku lahir di gereja. Aku gak pernah membunuh, Pak. Saudara, firman Tuhan berkata, jikalau kamu membenci saudaramu, itu bisa membunuh. Pak, saya gak pernah neko-neko. Saya gak pernah main perempuan, gak pernah berzina. Yesus berkata, kalau engkau melihat lawan jenismu dan timbul hawa nafsumu, engkau sudah berzina dalam hatimu. Pak, aku gak pernah membunuh, berzina macam-macam. Kalau engkau tahu berbuat baik, tapi engkau lakukan, itu sudah berdosa. Pendek kata, semua orang adalah berdosa. Bahkan Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud berkata dalam Mazmurnya, bahwa dalam kandungan pun aku sudah dikandung dalam dosa. Kita seperti lokomotif, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ini seperti lokomotif. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua keturunannya semua udah jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun yang nggak berdosa. Kayak kereta api lokomotif. Kalau dia nggak lurus, dia nggak sampai tujuan. Kalau lokomotifnya kepala kereta api itu, dia ke kiri atau ke kanan, masuk ke jurang, maka gerbong-gerbongnya semua masuk ke jurang. Kita gerbong-gerbongnya. Adam dan Hawa adalah lokomotifnya. Jadi kita semua adalah orang yang berdosa, saudara. Dan manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Usaha manusia untuk cari selamat tidak mungkin, saudara. Ada yang kedukun. Kalau selamat gimana? Oh ya, 40 hari, 40 malam berpuasa, mandi kembang, mandi apa. Ke gunung bertapa supaya mereka selamat. Ada orang yang pikirnya bisa ke surga dengan berbuat baik, dengan amal. Saudara, kalau amal berbuat baik, kita kalahlah sama orang yang koruptor, yang dia mencuri, merampok. Dia bisa berbuat baik. Dia seperti Robin Hood, mencuri, merampok, ya kan? Uangnya untuk apa? Amal. Kita kalah. Kalau surga hanya berdasarkan amal kebaikan kita, itu salah, saudara. Bahkan hanya orang-orang kaya-kaya yang hasilnya nggak halal, semua masuk surga. Nggak bisa. Surga ditentukan oleh Yesus sendiri. Manusia tidak bisa menolong manusia. Sebab semua manusia telah berbuat dosa. Seperti hanya 2 orang terperosok ke sumur yang dalam. Sumur yang dalam licin, 2 orang masuk ke sumur. Mereka di dalam saling menolong, saling panggul-panggulan untuk naik ke atas. Tetapi tidak bisa. Mereka masuk dalam sumur itu tidak bisa. Siapa yang bisa menolong mereka? Orang yang di luar sumur. Kalau semua orang berdosa, tidak bisa saling menolong, tidak bisa saling menyelamatkan. Tapi hanya orang yang di luar dosa itu sendiri yang bisa, yaitu Yesus, saudara. Nah, Yesus menderita untuk kita, berjuang untuk kita, mati untuk kita. Maka kita baru bisa merdeka. Saudara, dan kita sudah merdeka, maka kita tidak ada penghukuman lagi. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hanya Yesus yang memerdekakan kita dari dosa. Kalau kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak lagi ada penghukuman. Banyak orang salah kaprah, salah pengertian dengan ayat ini. Mereka berbuat dosa. Saya tegur, kenapa kamu berbuat dosa? Apa kamu gak takut masuk neraka? Oh tidak, Pak. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Sekali selamat, tetap selamat. Loh, kamu kalau misalnya merampok, pembunuh, memang masuk surga? Ya enggak. Masuk surga, Pak. Kok bisa demikian? Saya kalau membunuh, Pak, paling dihukum di dunia. Tapi Tuhan ya bahasa ke surga. Karena berkata, sekali selamat tetap selamat. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Jadi kalau saya dihukum penjara aja di bumi ini. Tapi saya tetap masuk surga. Loh, kalau kamu berzina, masuk surga, Pak. Jaminan, Pak. Banyak orang hyper grace, kasih karunia berlimpah-limpah. Dosa saya yang dulu, sekarang, dan kemudian yang akan saya lakukan, sudah diampuni Yesus kayu salib. Wah, lah kok saya enak udele, kata orang Jawa. Enggak bisa.
Keselamatan saudara bisa hilang kalau saudara tetap berbuat dosa. Jadi saudara, kita benar-benar tidak ada penghukuman kalau kita ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita ada di dalam Kristus Yesus, kita tidak akan berbuat dosa lagi. Itu jaminan. Tetapi kalau saudara berbuat dosa, saudara tidak dalam Kristus Yesus. Karena Yesus adalah kudus. Dan mari kita belajar bagaimana kita menerima atau memperoleh kemerdekaan dari dosa. Pertama, kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada penebus lain. Karena semua orang berdosa. Tidak bisa saudara. Nabi boleh banyak. Rasul boleh banyak. Tokoh agama boleh banyak. Orang pintar lebih banyak. Orang bijaksana boleh banyak. Tapi Juru Selamat hanya satu. Yaitu Yesus Kristus. Karena semua nabi, semua rasul, semua tokoh agama, pendiri agama, orang saleh, semua adalah orang yang berdosa. Bahkan mereka juga berdoa, mudah-mudahan saya masuk surga. Tapi Yesus lain, jalan ke surga adalah melalui Yesus. Maka Bapa di surga tahu bahwa manusia tidak bisa selamat oleh usaha sendiri, oleh uang, kepandaian. Manusia tidak bisa selamat, dia semua akan mati masuk neraka. Bapa di surga mengasihi kita. Dia berkata demikian, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita semua. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Hanya melalui Yesus. Kalau orang percaya Yesus, dia tidak binasa masuk neraka, tapi boleh hidup yang kekal. Tidak bisa cara lain, tidak bisa. Kalau kebaikan kita, amal kita, membawa kita ke surga, kita kalah orang kaya loh saudara. Orang kaya itu kalau merat, kasih dana untuk ibadah, untuk nyumbang bencana alam, gede. Wah, kita kalah. Kita mungkin nyumbang cepet cincang, bisa tarik ulur. Sumbang enggak. Kalau orang kaya, miliaran, teprot, kasih semua. Supaya dia masuk surga. Kalau masuk surga berdasarkan amal, maka kita orang miskin gak masuk surga saudara. Gak ada uang untuk amal kok. Orang kaya masuk surga. Tidak demikian. Bapa di suatu adil. Dia hanya melihat hati kita. Apakah kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang mencari keamanan dengan pergi-pergi kemana ke orang pintar. Gak bisa saudara. Hanya Yesus. Ya. Kita buka ayatnya. Yohanes 14 ayat 6. Ini kata Yesus. Ini dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang ke surga. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Coba, mana ada tokoh agama, mana ada rasul, mana ada nabi, mana ada orang saleh berani berkata demikian. Aku adalah jalan ke surga. Aku kebenaran. Aku dan hidup dan jalan ke surga. Kalau nggak melalui aku, semua nggak masuk surga. Ada nggak berani gitu? Nggak ada. Hanya Yesus yang berani mengatakan demikian. Karena Yesus tahu bahwa dia adalah anak Allah. Dia dari surga. Dia tidak berdosa. Hanya dialah satu-satunya jalan menuju surga. Nggak ada. Sudah baca di mana-mana. Nggak ada orang yang berani ngomong akulah jalan ke surga. Kecuali Yesus. Kita bangga punya Yesus. Kita bangga beribadah pada Yesus saudara. Kalau kita percaya Yesus, maka kita ada jaminan kita masuk surga. Jangan sampai kita berbuat dosa. Kisah para Rasul 4 ayat 21 demikian. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di bawah kolong langit di dunia ini tidak ada satu nama, satu orang pun yang kita bisa diselamatkan melalui Dia. Tidak ada kecuali Yesus. Saudara, kita bangga menjadi orang percaya pada Yesus. Karena kita udah jaminan. Kita ambil decision keputusan tepat ikut Yesus. Karena Yesus adalah jalan ke surga. Jadi kalau saudara percaya Yesus, saudara tenang saja.
Kenapa? Besok mati kita masuk surga. Jadi kita jangan takut saudara. Banyak orang ragu-ragu. Aku mati kemana ya? Mati kemana ya? Banyak saudara. Tapi kita lihat, kalau kita percaya Yesus, pasti kita masuk surga. Kita lihat kisah di para rasul, di mana ada Paulus dan Silas di penjara, diborgol, dibelenggu, dirantai, terus ditutup gerbangnya, dikembok, dijaga oleh prajurit. Ketika Paulus dan Silas, dia bernyanyi, memuji Yesus. Apa terjadi? Gempa bumi, semua belenggu rontok, semua rantai rontok, semua pintu terbuka. Bayangkan betapa kuasanya Yesus. Kita memuji Yesus. Penjara ada gempa, semua rontok, belenggu terputus, rantai terputus. Coba saudara memuji orang lain, tidak ada terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Karena nama kita, nama orang tidak berkuasa. Nama Yesus yang berkuasa. Maka ketika Paulus Silas, dia di penjara, dia nyanyi nama Yesus, memuji Yesus, terjadi mujizat. Akhirnya kepala penjara takut, kau ada lolos semua. Dia ketakutan, dia mau bunuh diri. Paulus bilang, kamu jangan bunuh diri. Jangan bunuh diri, aku masih di sini. Kalau Paulus Silas lolos, maka itu kepala penjara pasti dihukum mati. Maka dia bunuh diri. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari, masuk dan dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka, Paulus dan Silas keluar, sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kata mereka, Paulus dan Silas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat dan seisi rumahmu. Saudara, kalau kita terima Yesus, kita percaya Yesus, tidak hanya kita yang selamat, seisi keluarga diselamatkan. Tetapi memang tidak instan begitu. Dari kita selamat, kita menginjil pada keluarga, maka semua ikut selamat saudara. Saya selamat karena istri saya, Ibu Ida, yang berdoa untuk saya. Karena Ibu Ida udah selamat duluan. Saya belum selamat karena saya masih hidup dalam dosa. Tapi istri saya dari keluarga gembala, bapaknya gembala, kakak-kakaknya gembala semua. Saya berdosa. Tetapi satu rumah itu istri saya sudah selamat, percaya Yesus, dan seisi rumah akan selamat. Saya didoakan, saya ikut selamat, anak-anak saya semua juga ikut Yesus. Tiap hari anak-anak saya berdoa, sebelum bekerja di kantor membuka Alkitab, membaca. Saya ajak anak-anak saya, sebelum kamu kerja, kamu masuk kantor, naik AC, kamu buka Bible. Jadi dari satu orang selamat, maka semua selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi saudara, cara pertama kita adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, memberi diri kita untuk dibaptis. Ya. Pertama, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, memberi diri kita untuk dibaptis. Nah saudara, demikian firman Tuhan, Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi saudara di sini yang belum dibaptis dan mau terima Tuhan Yesus Kristus, nanti kita berdoa setelah selesai ibadah, saya doakan, saya pimpin doa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara akan saya rencanakan untuk dibaptis. Sebelum baptis saya akan kasih pengarahan-pengarahan, pengajaran-pengajaran tentang keselamatan, baptisan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua saya ajarkan. Nanti kita akan membaptis saudara. Dan nanti saudara sudah pasti punya jaminan masuk surga. Ya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Dibaptis saudara, satu utama. Jadi begitu percaya, dibaptis sudah masuk surga. Seperti Petrus yang kita bahas kemarin, bertobatlah, kata Petrus kepada orang banyak. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu banyak orang, 3.000 hari itu dibaptis. Coba 3.000. Itu dari pagi sampai malam gak kelar-kelar saudara. Satu cemplungin, angkat. Satu cemplungin, angkat. Itu nggak kedinginan tuh seharian. Tapi Petrus membaptis 3.000 orang.
berilah dibaptis. Bertobatlah, artinya berbalik dari dosa. Tinggalkan cara hidup kita yang lama. Jangan berbuat dosa lagi, jangan benci orang lagi, jangan mencuri lagi, jangan berzina lagi, jangan berbuat yang aneh-aneh lagi. Tapi tinggalkan semua cara hidup yang lama dan kita minta dibaptis. Maka kita akan diampuni dosa-dosa kita. Tapi ada kekecualian saudara. Seperti penyamun disalib, ya kan? Penyamun yang disalib Yesus. Yesus, kalau engkau kembali jadi raja, ingatlah akan aku. Hari ini juga engkau bersama aku ke Firdaus. Yesus nggak berkata demikian. Oke, engkau akan bersama aku di Firdaus. Tapi kamu turun dulu dari salib. Ngapain Yesus? Ketemu dulu Petrus. Baptis dulu. Enggak, dia disalib. Nggak bisa kemana-mana. Hari ini engkau akan masuk ke Firdaus bersama aku. Hari ini kamu selamat. Tanpa baptis itu kecuali saudara karena disalib. Kalau saudara mau selamat tanpa dibaptis boleh. Salib dulu, mau nggak disalib? Atau masuk ICU. Iya benar saudara. Saya pernah baptis orang yang nggak bisa jalan. Pakai percik, pakai gayung. Baptis. Karena nggak bisa apa-apa saudara. Jadi ada kekecualian. Tapi kita nggak mau lah. Ya Pak saya mau Pak. Tapi mau nggak masuk ICU dulu. Nggak bisa paus banyak selang itu. Ya nggak bisa. Jadi saudara ada kecualian. Tapi satu utama kita adalah keselamatan adalah dibaptis saudara. Jadi nanti kita harus benar-benar mau dibaptis. Apa yang kita lakukan supaya kita menerima kemerdekaan dari dosa dan kita pertahankan sampai akhir. Karena kita selamat, belum tentu kita selalu selamat. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia. Masih banyak pencobaan, godaan. Bangsa Israel sudah bebas, sudah merdeka dari Mesir. Tetapi hanya 2 suku yang masuk ke Kanaan. 10 suku yang lahir di Mesir, semua tidak masuk ke Kanaan. Pembebasan bangsa Israel dari Mesir itu gambaran Yesus membebaskan kita dari dosa. Jadi saat dijajah Mesir, kegelapan, kirim Musa, langsung dikirim ke Kanaan. Waktu Musa lahir, banyak bayi dibunuh. Sama Yesus, Yesus lahir semua bayi dibunuh laki-laki. Untuk memberikan kita kebebasan kemerdekaan. Tapi bangsa Israel 10 suku yang lahir di Mesir tidak sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Mereka banyak mengeluh, banyak mencaci Tuhan, banyak menyerang Musa, banyak ngomel, banyak gak bersyukur, banyak bersungut-sungut. Dia berkata, enakan di Mesir, mati pun ada makanan katanya. Waktu di Mesir, teriak-teriak, Tuhan tolong, 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 ditolong. Ketika ditolong, keluar kasih emas banyak. Gak ada air, ngomel lagi. Enakan di Mesir ada air katanya. Ketika ada laut laut merah dihalangi gitu. Waduh, Musa, emang gak ada kuburan sampai kita mati di padang gurun? Enak di Mesir lagi loh. Dia lupa bahwa di Mesir itu lebih parah lagi. 400 tahun berteriak-teriak, minta dibebaskan. Ketika merdeka, dia ketika ada masalah sedikit aja udah gak bersyukur. Ngomel-ngomel enak balik di sana. Lapar, enak balik di Mesir. Dia lupa kalau balik di Mesir beneran. Dia teriak lagi, aduh tolong Tuhan enak di padang gurun. Kita demikian saudara. Kita kadang-kadang sudah merdeka, ditolong Tuhan. Ada masalah, kita tinggalkan Tuhan. Waduh enak dulu, waktu aku ingat Tuhan. Waktu banyak jimbat, waktu banyak orang pintar, banyak dukun yang dukung aku kaya. Ngapain ikut Yesus kalau lepaskan semua? Nanti aku miskin gimana? Ada saudara, orang yang sudah kaya karena jimat-jimat itu saudara. Dia mau percaya Yesus, mau. Tapi lepaskan dulu jimatnya. Oh nggak bisa Pak, itu penjagaku, itu pelindungku, itu sumber berkatku. Orang demikian nggak masuk surga. Ada, benar saudara. Kita tidak demikian, ikut Yesus yes, ikut gereja yes, percaya Tuhan yes. Tapi ketika ada masalah, atau kita masih punya simpanan jimat itu saudara, kita pasti masuk neraka. Kalau hari ini saudara masih punya jimat semua, lepaskan. Pak ada jimat di rumah Pak, bisa takut kalau nanti durhaka, nanti ada kutuk, ada apa. Saudara panggil kita timnya, kita akan datang ke rumah saudara. Kita bakar itu, kita doakan. Sebab saya mau jemaat AOC ada jemaat yang semua masuk surga. Amin saudara. Pertama, Galatia 5:1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sudah benar-benar selamat, benar-benar merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh, apa artinya?
kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Kalau kita nggak teguh, ada masalah COVID-19, kita akan murtad. Ngapain saya ke gereja? Ngapain saya percaya Yesus? Kita ada COVID-19, usaha sepi, nggak ada omset, nggak ada pemasukan. Kita punya toko tutup, punya usaha tutup, punya kerjaan dipecat, PHK. Ngapain ikut Yesus? Justru ada COVID-19 ini, kita harus membuktikan bahwa kita berdiri teguh. Semakin ada masalah, semakin berdiri teguh. Bangsa Israel tidak berdiri teguh. Akhirnya 10 suku yang lahir di Mesir, semua mati di padang gurun. Kalau kita nggak berdiri teguh dalam penderitaan kita, maka kita mudah kembali pada kuk perhambaan. Kembali pada dosa lagi. Kita belum merdeka lagi. Kita memberikan diri kita kembali ke Mesir. Enak dijajah tapi makan. Saudara, kalau kita tidak teguh iman kita, maka kita akan kembali kepada penjajahan, kuk perhambaan. Maka saudara, kita jaga kita punya keselamatan. Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bangsa Israel padang gurun semua habis suku. Maka hari ini kita melakukan kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka, dia tidak langsung duduk manis tidak. Tapi membangun bangsa, terus membangun. Jangan sampai dia nggak membangun, nanti dijajah lagi, diserang lagi. Kita kalau udah merdeka, kita berdiri teguh. Apa caranya kita berdiri teguh? Mari kita belajar bagaimana kita bisa berdiri teguh, iman kita kuat. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, ya, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Pondasinya kuat. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi kalau kita mau teguh, rumah kita kuat, ya, maka kita harus dirikan rumah kita di pondasi batu. Seperti gambar ini saudara, di dalam rumah di tepi pantai, dia mercusuar, dia di atas batu karang, dia kuat. Kalau rumah mercusuar ini, dia didirikan di atas pasir, dia akan roboh. Nanti ada angin, ada hujan, akan roboh. Jadi bagaimana kita caranya untuk berdiri teguh saudara? Ya, kita harus tetap membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, berdoa senantiasa. Ada waktu saat teduh dengan Tuhan. Maka kita ada masalah COVID-19 lah, nanti COVID-20 lah, 21 lah. Itu kita tenang aja. Nggak usah pikiran. Kenapa? Tuhan yang berperang untuk kita. Selama COVID-19, semua orang kok, nggak kita aja yang menderita. Tapi orang lain bisa kuat, kenapa kita lemah? Saudara, justru COVID-19 ini adalah suatu pembuktian iman kita. Tuhan izinkan, Tuhan lagi menyaring, menampi nih. Ini anak-anakku dulu ke gereja rajin banget, pelayanan menggebu-gebu. Waduh, tapi aku mau lihat, coba aku goyang dikit pakai COVID-19. Wah, Tuhan benar, saudara. Ternyata yang duduk di depan sendiri gereja, yang begini, tahu-tahu langsung lemes, tepar kata orang kan. Waduh, yang belakang serius gini, akhirnya dia kuat. Saudara, jadi kita lihat bedanya orang yang teguh berdiri, bedanya orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan tidak. Jadi saudara, kita harus benar-benar tahu, kita harus mulai baca firman Tuhan. Maka saya setiap hari baca firman Tuhan. Dari dulu kita saya bertobat, langsung baca firman Tuhan, supaya imanku gak goyang lagi. Kalau goyang bahaya saudara. Nanti banyak orang istilahnya tobat kumat. Mau nggak saudara punya suami yang tobat kumat? Kan kesel di hati.
Daripada begitu, ajak suami saudara baca Bible aja. Yuk, udah kita doa bareng. Nanti saudara akan tahu hasilnya. Ya, jadi orang Kristen yang bijaksana adalah memiliki dasar yang kuat, yaitu melakukan firman Tuhan. Maka dia bertahan di dalam segala badai hidup. Kalau kita tidak baca firman, tidak melakukan, maka kita akan mudah roboh. Mau ada COVID apapun, tenang saja saudara. Kita adalah anak Tuhan. Kalau kita bersandar penuh dengan Tuhan, apapun yang kita butuhkan, pasti Tuhan berikan. Jangankan uang, pekerjaan, kesehatan, Tuhan sudah kasih nyawanya. Nyawanya dikasihkan untuk kita. Kalau nyawanya kasih pada kita, berarti segala yang Tuhan miliki kasih semua. Yang besar Tuhan berikan, apalagi yang kecil-kecil. Tetapi yang ada kita kurang percaya. Kita nggak mau berdiri teguh dalam Kristus Yesus. Salib itu yang utama. Lakukanlah firman Tuhan. Kedua, kita kalau menjadi orang yang teguh berdiri, tidak goyang, tidak roboh sampai akhir hidup kita, maka kita memiliki hidup yang kekal. Bisa datang emas, ya kan? Rumahnya keemasan. Jadi saudara enak kata baca firman Tuhan, melakukannya, kita akan kokoh berdiri sampai akhir hidup kita. Suami kita, istri kita, anak kita, semua akan bertemu di surga. Jadi saudara, kita harus belajar. GBI Heart of Christ adalah GBI membangun jemaat untuk bertumbuh dan berbuah. Bagaimana bertumbuh? Bacalah firman. Karena firman itu bertumbuh atau timbul karena mendengar firman Tuhan. Kalau kita nggak dengar firman Tuhan saudara, aduh, jangankan COVID lah, kita lagi jatuh yang ngomel-ngomel. Waduh begini begitu. Kedua, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Iya dong, orang bodoh. Kalau dia dirikan di atas pasir bodoh dong. Kena hujan ya kan. Kemudian turun hujan dan terkena banjir dan angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kalau kita bangun di atas pasir rumah kita, maka kita mudah roboh. Jadi seberapa kita mau kokoh, seberapa kita mau kuat, sekuatlah pondasi saudara. Rumah ini 5 lantai. Dibangun dengan pondasi untuk 8 lantai. Tidak mungkin rumah ini 5 lantai, gereja ini 5 lantai, tapi dibangun dengan pondasi 1 lantai. Roboh saudara. Kalau kita mau kuat, kokoh, sekokoh apapun, kita harus benar-benar melakukan firman Tuhan. Tidak mungkin kita imannya kokoh tapi gak pernah baca firman Tuhan, tidak mungkin. Kita kayak orang bodoh. Orang bodoh tahu, orang Kristen yang gak baca firman Tuhan, gak berdoa itu orang bodoh. Benar, bukan saya ngomong ya, jangan marah ya. Ini firman Tuhan yang ngomong loh. Orang bodoh namanya. Seperti mendirikan rumah di atas pasir, gampang roboh saudara. Akhirnya di tengah jalan sebelum kita dipanggil Tuhan, kita dah murtad. Orang yang murtad, orang yang suka macam-macam itu orang yang bodoh. Karena apa? Hidupnya hanya dengar firman Tuhan. Banyak orang hobinya dengar khotbah. Banyak orang yang hobinya juga ke gereja jadi hobi. Tapi dia tidak mau sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Banyak. Nanti makanya banyak orang Kristen yang tidak masuk surga. Yesus ngomong kok, Guru, aku bermujizat demi namamu. Guru, aku bernubuat demi namamu. Guru, aku menyembuhkan demi namamu. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal engkau. Hei pembuat kejahatan. Loh, kita ke gereja bisa gak dikenal Tuhan. Karena kita tidak melakukan firman Tuhan saudara. Jadi orang bodoh dan kita akan roboh di tengah jalan. Orang Kristen yang bodoh itu tidak memiliki dasar dan tidak melakukan firman Tuhan. Ya, apa akibatnya? Tidak dapat bertahan di badai hidupnya. Jadi orang yang suka ngomel, orang yang suka bersungut-sungut, orang yang putus asa, orang yang pokoknya sudah stres, menyerah, itu orang yang tidak mempunyai pondasi yang kuat. Jadi hujannya sama, banjirnya sama, anginnya sama. Yang membedakan adalah
pondasinya. Kita bisa dengar khotbah yang sama, di gereja yang sama, firman yang sama ya. Hari ini saudara nih ya, di gereja yang sama, duduk sebelah-sebelahan, dengar firman yang sama, dengar dari gembala pembicara yang sama. Tetapi hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Satu hanya pulang ke gereja selesai. Yang satu lagi mencatat. Ya kan, wih, ini firmannya penting nih, catat semua. Terus di rumah dibuka lagi, dia pelajarin. Waduh, gitu ya. Langsung dilakukan. Beda saudara, beda. Tapi zaman sekarang kayaknya jarang orang mencatat saudara. Jarang. Kalau dulu saya waktu tadi jemaat, saya nggak pernah mencatat khotbah, tapi saya rekam. Saya selalu rekam khotbah. Di rumah saya dengarkan lagi, Karena kalau catat saya lambat, pertama. Kedua, tulisan saya jelek, takar ayam. Saya nulis, saya lupa, iya apa, nggak tahu. Maka saya rekam, saya dengarkan lagi. Jadi saya rekam, saya pelajari lagi, dan saya melakukannya. Maka saudara, jangan heran, Pak, saya gerejanya sama, gembala sama, khotbah sama. Kok dia diberkati, saya nggak diberkati, Pak? Ada yang membedakan. Kok dia kuat dalam musibah dan bencana, kok ketawa-ketawa, kok saya susah, Pak, stres, Pak? Ada yang membedakan. Saudara nggak melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi kita merdeka, kita gunakanlah kemerdekaan kita, saudara. Kedua, kalau kita bodoh dan kita nggak kokoh imannya, kita roboh, kita murtad, maka kita tidak memiliki hidup yang kekal. Dan kita akan masuk ke neraka. Jangan masuk ke neraka. Neraka itu tidak enak. Pak Budi pernah ke neraka? Belum. Nggak tahu. Tapi banyak orang yang dikasih pewahyuan. Akhirnya mereka masuk ke neraka, saudara. Banyak sekali. Dia dibawa Tuhan rohnya ke neraka. Dan orang-orang disiksa, dibakar. Dari api yang tidak pernah padam, digerogoti. Dan itu orang nggak bisa keluar. Pak, itu kata orang, Pak. Kata orang kan bisa aja karang-karang. Ada ayatnya. Ingat orang kaya dan Lazarus. Orang kaya, dia foya-foya makan enak. Yang miskin di depan dia nggak kasih apa-apa. Hanya kalau jatuh makanan dia ambil. Berebut sama anjing kan. Sampai sama-sama mati. Yang orang kaya masuk neraka. Yang miskin, yang pengemis itu masuk ke pangkuan Abraham. Akhirnya apa kata orang kaya itu? Bapak Abraham, tolong kirim si Lazarus untuk kemari nyebrang ke neraka. Kasih saya setetes air aja. Di sini panas sekali. Apa kata Abraham? Kamu di dunia udah kami yang enak-enak. Lazarus tidak pernah. Akhirnya apa? Oke lah, tolong. Tidak bisa. Di antara kamu dan aku, di antara neraka dan surga, ada pemisah jurangnya yang tidak bisa dilewati. Oke lah kalau gitu, tolong dong kirim Lazarus untuk ke dunia. Saya masih punya 4 saudara yang belum kenal Tuhan. Supaya mereka tahu dan supaya dia bertobat, gak seperti aku di sini. Oh tidak bisa. Di dunia sudah ada nabi-nabi, sudah ada rasul-rasul. Kalau dia gak percaya, percuma walaupun Lazarus bangkit dari kematian, ngomong sama keluarga kamu percuma. Jadi saudara hari kenal Tuhan, hari dengar firman Tuhan. Kalau saudara gak percaya dengan firman yang saya sampaikan, kelak kita di neraka, kita gak bisa balik lagi. Tuhan, saya mau kembali lagi ke HOC Tuhan. Saya mau hidup lagi Tuhan. Gak bisa. Dulu kamu di HOC tiap minggu, tapi kamu main HP terus kalau ada firman Tuhan. Kamu saya gak serius, ya kan? Gak bisa. Tuhan, oke lah, tolong telepon keluarga saya, ya kan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, ke gereja percaya Yesus. Oh nggak bisa. Di Jakarta Timur, Utara, Selatan sudah ada gereja dan pendeta. Nggak bisa. Jangan sampai kita masuk neraka. Tidak bisa balik lagi, saudara. Neraka tempat yang mengerikan, saudara. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegang diri. Jadi kalau kita percaya Yesus masuk ke surga, itu adalah pemberian anugerah, bukan hasil kerjamu, bukan hasil kebaikanmu, bukan hasil amalmu, bukan kau mengasihi salah, enggak. Karena kamu diberi Tuhan kemerdekaan, keselamatan melalui karyanya Yesus kayu salib. Jadi jangan bermegah diri, saudara. Jadi kita benar-benar merdeka karena anugerah Tuhan. Bukan berjuang dengan kebaikan, amal sana, amal sini. Tidak bisa. Jadi kita pergunakanlah, saudara. Jangan sampai masuk neraka.
Ya, masuk neraka tidak enak. Lihat saudara, gambarnya begini nih kira-kira. Bayangkan, kalau saudara pilih mana? Yang kiri atau yang kanan? Hah? Saudara kira-kira kalau meninggal nih, masuk di sini atau masuk di sini? Kiri atau kanan? Hah? Kiri yang ini. Dasarnya apa? Kenapa saya yakin? Banyak loh orang percaya, aku ragu loh Pak, kalau mati masuk mana ya? Loh, kamu kan udah pelayanan, udah lama pelayanan. Tapi aku ragu loh, belum jelas masuk ke neraka ya. Itu aja hamba Tuhan bisa ngomong gitu. Saudara coba ngomong kiri, kiri, kiri. Gampang ngomong kiri. Tapi kita periksa apakah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu yang membedakan. Hanya melakukan firman Tuhan, tidak hidup dalam dosa, saya jamin saudara semua ada di kiri. Amin saudara. Kalau saudara hidupnya masih menyerang orang lain, membenci orang lain, ya menghancurkan orang lain, masih berzina, berjudi, macam-macam yang enggak beres-beres semua. Saudara, jangan berharap sudah masuk ke sini. Karena di sini kudus. Semua orang kudus. Bukan orang Semarang, orang kudus. Masuk surga. Bukan kota kudus, bukan. Bukan orang yang tinggal di kota kudus, orang kudus bukan. Itu memang benar orang kudus. Tapi ini lain. Orang yang benar tidak bercela, itu orang kudus. Bukan orang di kota kudus yang Semarang, bukan ya saudara. Orang kudus maksudnya ya. Jadi kita harus benar-benar sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita harus hindari dosa saudara. Saya akan kesaksian, dulu saya orang berdosa. Orang gak beres saudara. Istri saya, papanya gembala, kakak-kakak gembala, istri saya Tuhan. Istri saya ingat sekali, waktu saya hidup dalam dosa, istri saya itu tiap hari, tiap saat, bahkan malam selalu memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Buku-bukunya rohani setumpuk saudara. Saya dulu gak suka buku, saya gak suka sekolah, gak suka saya baca buku. Istri saya baca buku tentang iman, tentang segala sesuatu yang tentang Kristus. Bahkan tiap hari, tiap malam bernyanyi menyembah Tuhan di kamar. Saya masih dalam dosa. Dalam dosa saudara. Suatu saat, ya, saya juga Tuhan dosa juga. Kapan nih Pak Budi bertobat kan? Kapan nih suami bertobat? Tapi suatu saat saya ada buku di meja. Saya baca, itu karangan Mary K. Dexter. Tentang wahyu ilahi, tentang neraka. Jadi, Mary ini dibawa Tuhan selama 30 hari ke neraka. Supaya dia nulis buku, supaya disebarkan bukunya supaya orang bertobat. Saudara, akhirnya apa? Saya dari lihat buku itu, saya gemetar saudara. Waduh, kalau saya mati hari ini, saya masuk neraka. Saya mati hari ini masuk neraka. Saya berdoa, suami istri saya juga berdoa. Tapi tidak mudah untuk bertobat. Karena udah lama berdosa, tidak mudah untuk bertobat. Akhirnya berjuang. Akhirnya saudara, kita peroleh kemerdekaan saudara. Dan akhirnya saya bertobat dan Tuhan jamah. Saya benar-benar takut. Kenapa saya takut? Kalau saya mati, saya masuk neraka saat itu. Maka saya benar-benar takut sekali. Hidup di dunia nggak lama saudara. Kita nggak tahu besok kita koit, kita nggak tahu loh. Kita tergantung check outnya kapan. Emang check out bisa tertentukan, oh nanti tanggal saya check out. Nggak bisa. Kita mungkin tadinya lama, 85 tahun, 90 tahun, 70 tahun. Kita besok pulang koit, kita nggak tahu saudara. Banyak orang masih muda mati besok. Ya kan? Jalan sadung mati. Naik motor tabrak mati. Ya kan? Jangankan di motor dan raya, mandi pun bisa mati jatuh kena bak mandi. Jadi kita tuh nggak tahu kapan mau mati, nggak tahu. Tapi pastikan bahwa kalau saudara mati atau meninggal, saudara berada di surga. Amin saudara. Saya takut saudara. Akhirnya saya bertobat tobat Tuhan. Aku benar-benar mau bertobat. Kalau dulu aku dibaptis karena mertua, gembala. Kalau saya nggak dibaptis mungkin saya nggak bisa dapat Bu Ida. Karena calon mertua saya pendeta, hamba Tuhan. Apa satu utama? Kalau keselamatan adalah percaya Yesus dibaptis. Kalau jadi mantunya, satu syaratnya dibaptis dulu juga. Saya dibaptis cemplungkan. Tapi kan bukan kemauan saya. Tapi setelah saya bertobat saudara, saya bilang istri saya, yuk saya mau dibaptis lagi. Ini benar-benar aku rindu mau dibaptis. Tapi saya minta di Israel. Wih keren kan? Minta di Israel, nggak tanggung-tanggung. Di Israel. Keluarga saya dibaptis di Israel. Dan saat pulang dari Israel, saya puasa 40 hari. Dan selama puasa itu saya baca Alkitab terus. Ya pagi cepat baca Alkitab itu malam. Dan selama puasa itu saya baca Alkitab terus.
Tiap pagi cepat baca Alkitab, tiap pagi terus baca Alkitab. Dan saya bilang, kamu mendingan gini aja. Kalau lu nggak ngerti, yuk sekolah Alkitab, aku temenin. Istri saya tahu, bahasa nggak suka sekolah. Aku orang nggak suka sekolah, baca pun nggak suka. Kalau kamu mau sekolah, saya temenin. Ya kan, temenin lah istri saya sekolah. Baru setengah tahun lebih, istri saya tahu, wih, Pak Budi ini dah mencintai sekolah Alkitab nih. Kayaknya menggebu-gebu, semangat sekali. Istri saya mundur malah. Dia mundur karena sibuk kerja kan, karena pekerjaannya banyak. Dia nggak kepegang karena sibuk dengan usaha. Akhirnya saya terus saudara. Dari MTH saya ambil doktor ministry dan sekarang saya ambil S3 lagi. Bayangkan udah tua begini saudara, masih sekolah, temennya anak-anak semua saudara. Pak Budi berapa umurnya? Udah jangan tanya umur, udah lelah. Tapi masih sekolah lagi saudara. Sekarang saya masih sekolah lagi. Kenapa? Rindu. Saya mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui pendidikan STT. Supaya saya benar dibekali, equipped to serve, diperlengkapi untuk melayani Tuhan saudara. Dan saya rindu hidup saya pakai Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau aku berguna bagi Engkau, buat apa aku hidup lama-lama Tuhan? Angkat saja, nyesekin bumi Tuhan. Akhirnya Tuhan, oke lah aku sekolah, aku mau belajar, diperlengkapi. Dan hari ini saya berdiri di Tuhan. Dulu saya gak berani ngomong. Di depan 2 orang saya minder. Saya ngomong cepat, gagap, gak jelas. Kalau saya ngomong sama orang lain, hah, Pak Budi tadi ngomong apa? Gak tahu, saya gak tahu. Saya ngomong orang gak tahu. Akhirnya saya gak bisa ngomong. Kalau ketemu orang saya minder. Ngomong 2 orang saya minder, 3 orang saya minder. Tetapi saya mau dipakai Tuhan. Saya cadel lidah, catat lidah. Tapi mau dipakai Tuhan untuk jadi kepanjangan tangan Tuhan. Saya belajar SCT dan Tuhan perlengkapi. Karena saya berani berdiri mati ini karena Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara bertobat, dibaptis, dan saudara mau dipakai Tuhan, saudara akan mengalami kedamaian, kesejahteraan. Bahkan Tuhan akan menjadi keselamatan bagi keluarga saudara. Amin saudara. Saudara kalau misalnya mau terima Yesus, mau bertobat, dan saudara mau dibaptis, nanti kita akan adakan baptisan saudara. Amin saudara. Ku berdiri. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan. Tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sekali dari awal, ku berdiri. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa. Kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan. Tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Sama-sama.
bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, Haleluya. haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan semua lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, cepat saja, cepat saja. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Yes, yes. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Yes. Haleluya. Sekali lagi, sungguh-sungguh lagi. Oh, haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, haleluya. Yesus Raja, Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Tiada Tuhan seperti Engkau. Sebelum kami kenal Engkau, kami hidup dalam kegelapan. Kami dibelenggu, dijajah oleh kuasa dosa Tuhan. Tapi Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan, Engkau anak Allah. Engkau mau turun ke dunia menjadi manusia untuk mati bagi kami Tuhan. Sehingga kami tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami telah Kau memerdekakan dari dosa, tetapi kami masih hidup kembali dalam kuk perhambaan. Kami kembali dalam hidup yang dosa. Tuhan, ampuni kami. Kami tidak mau mati di padang gurun seperti bangsa Israel. Tuhan, kami mau benar-benar berdiri kokoh dalam iman pada Engkau, terpercaya pada Engkau. Dan kami tahu hanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, orang saleh boleh banyak, tetapi Juru Selamat hanya satu. Engkau berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Tidak ada orang yang berani berkata demikian, karena semua adalah manusia dan semua manusia berdosa. Tapi Yesus berkata, akulah jalan ke surga, karena Yesus adalah pemilik surga. Yesus adalah yang punya surga. Yesus adalah anak Allah. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini, bahkan sampai hari ini, kami masih hidup dalam dosa. Kami hari ini mau bertobat. Kami mau benar-benar merdeka dari dosa. Terima kasih Bapak. Engkau jamah setiap orang, setiap jemaat yang hadir pada saat ini. Saudara, jika saudara saat ini masih tidak tahu atau masih bimbang kemana saudara akan pergi setelah saudara nanti meninggal, ke neraka atau ke surga. Banyak orang bimbang, apakah aku bisa masuk surga? Apakah aku mati masuk surga? Kalau saudara bimbang, mungkin saudara bimbang karena saudara masih ada dosa, masih ada kesalahan. Pak, kira-kira aku bisa masuk surga kan? Dan kalau saudara rindu didoakan dan rindu kembali untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara boleh angkat tangan. Jangan doakan saudara. Angkat tangan, jangan ragu-ragu. Karena samping saudara yang kanan kiri tidak bisa membawa saudara ke surga. Tetapi hanya Yesus yang bisa membawa ke surga. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka anak-anak-Mu. Hari ini Engkau telah jamah mereka dengan firman-Mu Tuhan, bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Di dalam Yesus ada kepastian masuk surga. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman lagi. Tuhan, kalau anak-anak-Mu angkat tangan, dia berserah penuh dan meminta ampun kepada Engkau apa yang telah dilakukan. Mungkin membuat mereka bimbang, tetapi kami percaya dengan mengangkat tangan dan menyerahkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah, Engkau ampuni Tuhan. Karena Yesus adalah Maha Pengampun. Bahkan Yesus adalah mati untuk mengampuni dosa-dosa anak-Mu Tuhan. Berkati yang angkat tangan Tuhan. Engkau jamah hatinya supaya mulai hari ini yang angkat tangan boleh Tuhan mendengar firman-Mu dan melakukannya. Maka hidup yang kokoh dan tidak kembali ke kuk penghambaan. Tapi Kau berkati dalam segala keadaan. Kau berkati dalam segala kondisi. Kau berkati senantiasa walaupun di tengah-tengah badai ekonominya Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu dengan jelas Engkau sampaikan Tuhan, bahwa tidak ada juru selamat selain Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami semua telah merdeka. Terima kasih Bapa. Dan apabila saudara rindu untuk dibaptis, rindu menerima baptisan supaya dosa saudara diampuni dan saudara selamat, saudara nanti bisa menghubungi gereja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Jamah Tuhan, jamah. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Saudara-saudara. Haleluya, puji Tuhan. Merdeka. Mereka. Terima kasih dengan firman Tuhan yang begitu menguatkan. Kita harus merdeka juga karena Tuhan sudah memerdekakan kita dan menyucikan dosa-dosa kita. Terima kasih Pak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih juga kepada Pak Gembala. Biar kiranya Tuhan pakai Gembala lebih lagi melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Pada saat ini kita akan memberi persembahan dan kita mau berdoa untuk persembahan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau memberi persembahan ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau berkatkan Tuhan tangan-tangan kami yang mau memberi ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, semua pemberian kami ini Tuhan juga untuk kelancaran gereja kami Tuhan, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui gereja House of Christ Tuhan. Biar kiranya Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kami, menyertai senantiasa kami Tuhan.
Biar hidup kami layak di dalam Engkau juga Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi ini Tuhan, biar Tuhan berkatkan. Dalam nama Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih ibadah kami dari pertama sampai selesai bisa berjalan dengan baik. Karena kami tahu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Roh Tuhan menyertai kami. Puji-pujian, penyembahan, semua itu berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat pengurapan khusus daripada Tuhan. Sehingga apapun yang hamba-Mu lakukan, apapun yang hamba-Mu kerjakan, biarlah dibuat Tuhan berhasil. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tempat ini Tuhan biarlah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pakai secara luar biasa Tuhan. Berlaya Tuhan urapan baru daripada Tuhan. Berlaya Tuhan Engkau berikan kekompakan khusus daripada Tuhan. Sehingga ya Tuhan kepercayaan yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan domba-domba-Mu jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah semua itu seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka keberanian, berikan
berikan mereka kemampuan, kesabaran daripada Tuhan. Sehingga ya Tuhan, apapun yang semua mereka lakukan, menyenangkan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, seluruh pengerja kami di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami. Kami tidak dapat menyebut satu persatu, kami tahu, kami percaya Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami, kerinduan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, beraya Tuhan, kekompakan daripada Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Engkau ikat kami dengan tali kasih Tuhan, sehingga kami satu di dalam Tuhan, dan kami akan mendapatkannya Tuhan, hikmat daripada Tuhan, sehingga setiap pelayanan kami itu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, yang mengikuti ibadah kami dari pertama sampai selesai. Tuhan yang memberkati, berkati pekerjaan kami, usaha kami. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati. Ya Tuhan, biarlah ya setiap lumbung-lumbung kami dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan, kami percaya bersama dengan Tuhan, kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar, yang tidak mungkin bagi kami, mungkin bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Talenta kami, khususnya para pemusik, WL singer, dan semua kami yang melayani hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Sehingga ya Tuhan, di hari-hari yang akan datang, kami akan lebih lagi berikan untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Jiwa-jiwa yang baru, biarlah ya Tuhan Engkau kirimkan di tempat ini Tuhan. Masih banyak bangku yang kosong, tetapi kami percaya dengan iman kami kepadamu Tuhan, Engkau akan kirimkan dari barat, utara, selatan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak tahu rencana Tuhan, tapi kami percaya rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan kami bersyukur buat kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami. 75 tahun Indonesia merdeka. Kami percaya itu semua karena Engkau Tuhan. Itu semua karena ada rencana yang besar bagi bangsa kami. Ada rencana yang mulia bagi bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Presiden, kabinet yang ada, semua para wakil rakyat yang ada, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan mereka hikmat pengetahuan daripada Tuhan. Sehingga setiap apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka ambil, kami percaya itu semua berasal daripada Tuhan. Sehingga kami akan melihat bangsa kami ke depan akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan. Dan kami melihat ya Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami, mereka akan membawa bangsa kami ke depan menjadi bangsa yang makmur, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejahteraan, sehingga bangsa kami banyak dicontohi oleh bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat bangsa kami. Kami ada di tempat ini, semua itu karena kami mencintai Tuhan. Kami sampai saat ini berdiri di tanah ini Tuhan, kami mencintai negeri kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Berlayar Tuhan, sebentar kami akan pulang, kami akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau telah lawat kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah Tuhan. Kami percaya kami pulang dengan kemerdekaan dari Yesus Kristus. Tuhan, sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat-Mu. Saudara katakan amin, berasap kata-kata iman, dan akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Saudara, pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan, dan kuasa Roh Kudus Roh Allah menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam
Silakan ambil saat teduh dan selamat berhari Minggu. Merdeka.